Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Lintang Ramadan dari Prodi Sistem Informasi kelas B di semester 7 dengan NIM 220201164. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode BAG of the words menggunakan Google Colab. Yang pertama itu penjelasan dari representasi teks. Apa representasi teks itu? Representasi teks adalah cara untuk mengubah data berbentuk teks menjadi bentuk numerik atau nomor agar bisa diproses oleh komputer. Contoh kalimatnya yaitu, saya suka belajar. Tidak bisa langsung dipahami oleh mesin, maka perlu diubah menjadi angka. Misalnya, saya adalah 1, suka adalah 1, dan belajar adalah 1. Maka hasil akhirnya berupa vektor angka yang mempresentasikan isi kalimat tersebut. Yang selanjutnya adalah contoh nyata dari kegunaan representasi teks di dunia kerja. Representasi teks biasanya digunakan di banyak bidang, yaitu analisis sentimen di media sosial, atau mengetahui opini positif dan negatifnya, atau yang bisa kita sebut dengan rating atau voting. Yang selanjutnya sistem rekomendasi, misalnya e-commerce merekomendasikan produk. Ya seperti rating bintang pada e-commerce yang ada biasanya di TikTok atau di Shopee. Selanjutnya ada chatbot layanan pelanggan. Dan yang terakhir penyaringan spam email. Oke. Selanjutnya ada penjelasan bag of words. Bag of words adalah metode sederhana untuk mempresentasikan teks menjadi kumpulan kata tanpa memperhatikan urutan kata. Contoh, di sini saya mempunyai dua teks, yaitu saya suka makan nasi, dan teks kedua saya tidak suka makan. Maka daftar kata uniknya yaitu saya suka makan nasi tidak. Lalu tiap teks direpresentasikan dalam bentuk angka, yaitu yang tadi teks 1 adalah 1, 1, 1, 1, dan 0. Yang di teks 2 adalah 1, 1, 1, 0, 1. Oke. Selanjutnya ada kelebihan dari bag of words. Kelebihan bag of words yaitu yang pertama adalah mudah diimplementasikan. Yang kedua, cepat dan efisien untuk teks produk. Dan yang terakhir, cocok untuk baseline NLP atau dasar percobaan awal. Oke, yang selanjutnya ada kekurangan bag of words. Kekurangan bag of words adalah tidak memperhatikan konteks atau urutan katanya. Yang selanjutnya, urutan vektor bisa besar untuk di dataset besar. Dan yang terakhir, tidak mengenali sinonim atau kata berbeda, tapi makna sama dianggap berbeda. Dan yang selanjutnya ada tahapan bag of words. Tahapan bag of words di sini ada 5, yaitu yang pertama kumpulan teks atau yang bisa kita sebut dengan dataset. Yang selanjutnya pre-processing, yaitu hapus tanda baca, ubah huruf kecil atau hilangkan stop word. Yang ketiga ada tokenisasi, yaitu pisahan teks menjadi kata-kata. Yang selanjutnya ada bangun vocabulary, yaitu daftar kata unik. Dan yang terakhir ada representasi teks menjadi faktor berdasarkan jumlah kata. Oke. Di tahap ke-8 ini ada penjelasan coding menggunakan Google Colab. Nah, ini. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa codingan untuk contoh dalam representasi teks tersebut. Langsung kita copy, kita pastekan di sini, dan kita running. Sudah apa belum? Oh, sudah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang convectorizer, yaitu adalah fungsi dari scalar ini untuk membuat representasi bag of words. Ini di sini saya sudah ada artinya juga, atau kurang
Jika kurang jelas bisa dibaca di sini. Oke, untuk yang kedua, membuat contoh data korpus. Ini korpus adalah kumpulan teks yang akan dianalisis. Di sini saya membuat 3 teks sederhana agar mudah dipahami. Contohnya ini 3 teks. Saya suka belajar data mining. Teks pertama. Teks yang kedua, belajar NLP sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, data mining dan NLP adalah bagian dari AI. Yang selanjutnya, inisialisasi objek vectorizer, yaitu objek ini akan mengubah teks menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Ini vektor S sama dengan con vectorizer akan mengubah vektor angka berdasarkan frekuensi kata tersebut. Yang selanjutnya ada fit transform, yaitu untuk mempelajari semua kata unik lalu menghitung frekuensi kemunculan tiap kata. Ini X sama dengan vectorizer dot fit underscore transform corpus tadi. Selanjutnya ada konferensi ke data frame agar hasilnya lebih mudah dibaca. Di sini ada Tore. Ini Tore, yaitu untuk mengubah hasil sparse matrix menjadi bentuk tabel atau yang bisa kita sebut dengan array. Dan yang selanjutnya ada get future names out. Ini yaitu untuk mengambil daftar semua kata unik atau fitur dari korpus. Selanjutnya, menambahkan label untuk setiap teks. Supaya hasilnya jelas, kita beri nama teks 1, teks 2, teks 3 di baris tabel. Seperti ini. Teks 1, 2, dan teks 3. Apabila ini contoh ini ada 4 baris, maka ditambahkan juga di baris selanjutnya. Teks 4. Seperti ini. Tapi berhubung di sini saya hanya menggunakan 3 teks sebagai contoh, maka tidak perlu. Di sini hanya menggunakan teks ketiga saja. Dan yang terakhir ada menampilkan hasil, yaitu print. Itu biasa. Yang selanjutnya ini adalah hasil dari representasi back of word. Teks pertama adalah 0. EE adalah 0, bagian 0, belajar adalah 1, dan adalah 0, dari 0, data 1, menyenangkan 0, mining 1, NLP 0, sangat 0, saya 1, dan juga 1. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Itu hasil dari representasi backs of word. Di sini selanjutnya ini penjelasan dari back of word selanjutnya untuk apa. Oke, selanjutnya hasil ini bisa digunakan untuk 1. Model machine learning, misalnya klasifikasi teks. Yang selanjutnya ada analisis sentimen atau clustering dokumen. Sudah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.